otoriter ini, sistem Soeharto. Saya rasa itu juga bisa menjadi satu pokok pembahasan kita bersama, karena memang berbicara soal problem isu Papua ini memang dia sensitif sekali ya bagi gerakan-gerakan di Indonesia. Karena memang ketertarikan paling nanti ada solidaritas ketika isunya viral gitu. Tidak hanya soal Papua, soal isu lain juga. No viral, no justice gitu. Tidak viral, tidak ada keadilan. Kalau viral baru ada keadilan. Otoriter ini, sistem Soeharto. Saya rasa itu juga bisa menjadi satu pokok pembahasan kita bersama, karena memang berbicara soal problem isu Papua ini memang dia sensitif sekali ya bagi gerakan-gerakan di Indonesia. Karena memang ketertarikan paling nanti ada solidaritas ketika isunya viral gitu. Tidak hanya soal Papua, soal isu lain juga. No viral, no justice gitu. Tidak viral, tidak ada keadilan. Kalau viral baru ada keadilan. Kemarin juga yang kasus penyiksaan yang terjadi terhadap 3 orang pelajar dan mahasiswa yang ada di Kabupaten Puncak, Papua itu kan mulai disoroti oleh berbagai macam elemen, kawan-kawan dari mahasiswa dan lain sebagainya, karena kasusnya dia viral. Kalau tidak viral tidak mungkin disoroti, padahal sama saya mau viral dan tidak tetap ada manusia yang dibunuh oleh militer gitu. Tapi memang itulah budaya yang memang sengaja dibangun dan juga di ini. Tapi kita kemudian nanti bisa memanfaatkan kondisi-kondisi ini untuk mendorong lagi demokrasi ke depan yang lebih baik begitu. Karena kasus penyiksaan yang kemarin terjadi terhadap 3 orang pelajar dan pemuda Papua yang terjadi di Kabupaten Puncak ini kan memang kemudian 1 orangnya meninggal, 2 orangnya tuh luka parah. Dan sampai videonya disayat-sayat, ditikam-tikam dalam keadaan hidup. Air yang ada dalam rem itu berubah jadi merah karena darah, dipukul sampai. Bahkan ada tentara yang satunya datang dibilang, berhenti jangan dipukul, jangan dikeroyok, bergantian pukulnya dia bilang. Bahkan dengan seenaknya itu dia pukul sampai memang sudah kurang ajar, lebih rendah dari binatang wataknya kalau sudah memang sudah seperti begitu. Nah itu juga kemudian viral, baru kemudian ada tanggapan dan sebagainya. Jadi saya pikir yang lebih penting soal bagaimana kita merangkum semua isu ini secara bersama tanpa mengedepankan tendensi-tendensi yang rasial. Jadi soal ras, suku, budaya, agama dan lain sebagainya ini bisa ditaruh di belakang dulu. Kemudian problem kemanusiaan yang kita dorong ke depan menjadi kepentingan kita bersama. Tujuannya ya demokrasi yang lebih baik di Indonesia maupun di Papua dengan berbagai macam kepentingan yang ada di dalam. Nah, saya pikir Smith dia punya itu, makanya Smith dia berhasil merangkum semua isu, baik Timor Leste yang ingin merdeka, problem buruh, petani, nelayan, pemuda mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian isu-isu yang berbeda ini Smith merangkum, mendorong dia bersama, mendorong organisasi mahasiswa yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Kemudian dari PRD itu menjadi sentral perjuangannya dan merebut reformasi. Saya pikir kita juga nanti dalam kondisi hari ini yang memang ya mau Prabowo, mau Jokowi, saya pikir sama saja. Apalagi untuk orang Papua, mau Prabowo, kamu Jokowi, kamu SBY, tetap pembunuhan terjadi tetap setiap hari. Pelanggaran HAM terjadi tetap setiap hari. Eksploitasi sumber daya alam itu perusahaan masuk tidak pernah tanya masyarakat ada kehutanan ini mau masuk alat berat jadi bolehkah tidak? Dia tidak pernah tanya masyarakat dari Jakarta langsung alat berat masuk ke bawah. Masyarakat melawan tembak mati. Itu yang terjadi. Mau Prabowo kah, SBY kah, Jokowi kah, siapa mungkin besok Luhut kalau mungkin ada rencana Luhut kah dan lain sebagainya, itu tetap saja tidak akan pernah merubah kondisi demokrasi karena memang situasi ini situasi yang menentukan dan dipelihara baik oleh mereka yang ada dalam elit-elit borjuis ini, kelompok kecil yang ya memang kelompok kecil tapi punya kekuasaan dong. Jadi kelompok kecil ini bisa ini. Jadi kalau soal presiden saya pikir mau siapa saja presidennya itu tidak ada harapan demokrasi yang lebih baik di bawah ini sebelum sistemnya kita ubah bersama, apalagi untuk masyarakat di Papua. Kalau di Papua bahkan dalam pemilu kemarin itu masyarakat Papua itu semua pilih Prabowo, orang Papua itu pilih Prabowo dan lain sebagainya. Itu bukan karena tidak ada alasan, tapi itu dengan alasan. Artinya politik yang Jokowi pakai sebelumnya di periode sebelumnya yang Jokowi pakai itu politik alon-alon. Jadi dia menindas tapi di segi lain investasi tetap jalan, pelanggaran HAM tetap jalan, eksploitasi sumber daya alam tetap jalan, tapi di politik atasnya Jokowi datang kunjungan ke Papua lah, bangun inilah, bangun itulah, tapi hal-hal lainnya tetap jalan begitu.
Makanya masyarakat punya kesimpulan, daripada pelan-pelan baku tipu dengan Jokowi, lebih baik Prabowo sudah biar kalau mau terang-terang langsung. Itu masyarakat di Papua. Karena dengan kondisi psikologis yang sudah terlalu lama sudah terlalu lama ditindas dan lain sebagainya. Makanya masyarakat punya kesimpulan seperti begitu. Jadi daripada mau baku tipu satu kali Prabowo sudah biar Prabowo kan dengan latar belakangnya yang memang kurang ajar sekali itu. Dia seperti begitu masyarakat Papua bilang ya kalau memang mau ini satu kali kita terangkan sudah satu kali dengan Prabowo yang naik jadi presiden dengan pastinya pendekatan militer lebih banyak dari background Prabowo itu sendiri. Ya mungkin saya pikir itu. Terus kalau soal film lagi nanti saya bisa rekomendasikan juga nanti Bapak bisa pemutaran satu kali sama-sama kawan-kawan mahasiswa Papua tuh. Kebetulan di sini ada kawan-kawan di Surabaya, ada AMP, ada IMAPA juga, kawan pengurus IMAPA juga ada di sini sama-sama. Jadi nanti kita bisa komunikasikan. Jadi nanti teman-teman mahasiswa Papua Surabaya ini yang ada bisa dikumpulkan, kemudian nanti bisa pemutaran film bersama sebagai edukasi karena memang bicara soal reformasi nih, kondisi Papua juga tuh dalam kondisi soal di bawah pemerintahan Orde Baru maupun ketika reformasi itu banyak sekali. Misalnya tadi yang disinggung soal TC-LUA itu juga bisa muncul karena reformasi itu. Makanya Presiden Dewan Papua muncul, TC-LUA muncul, keran-keran demokrasi mulai terbuka dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan reformasi 98 ini Indonesia saja, Papua tidak bisa, ini satu paket yang kemudian ada dalam kepentingan perebutan besar. Jadi saya yang terakhir mungkin bisa rekomendasikan untuk kawan-kawan juga untuk nanti kita bisa buat nonton bareng lagi sama-sama dengan lebih khusus kawan-kawan Papua, tapi secara umum kan pasti terbuka tuh. Tapi lebih khususnya targetannya untuk kawan-kawan Papua sebagai bahan edukasi supaya ya nanti tertarikan untuk pulang ke Papua bikin film lah begitu. Dengan banyak masalah bikin film selain alternatif lainnya. Kan ini segala cara kan kita tetap harus coba tuh. Karena tapi terakhir itu hanya dengan aksi, jadi kita tumbangkan rezim. Tidak ada dengan berdoa begitu. Terima kasih. Mantap, luar biasa sekali ya. Saya sampai speechless mendengarkannya.